Salam saudara-saudaraku, selamat sore. Damai sejahtera Kristus biar menyertai kita semuanya. Sore hari ini kita akan bahas firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur saat ini untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus bukakan hati kami, supaya kami mengerti seluruh firman Allah yang diberitakan hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Roh Kudus, ajar kami lebih dalam tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Baik, kita buka Alkitab dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat ke-13. Judul perikop, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana ia membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tidur. Pada tengah malam terdengar suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan judul tentang berjaga-jaga. Di sini ada dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kedatangan kerajaan Allah, ya, tentang kedatangan mempelai. Diumpamakan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Nah, 5 gadis yang bijak itu banyak orang menafsirkan bahwa itu gadis yang dipenuhkan Roh Kudus. Dan 5 gadis yang bodoh ditafsirkan itu bahwa gadis yang tidak penuh Roh Kudus atau gereja yang tidak penuh Roh Kudus. Apakah benar penafsiran seperti itu? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat Alkitab hari ini supaya kita memahami dengan benar apa yang dimaksud oleh Tuhan. Mereka yang menafsirkan bahwa gadis yang bijak itu adalah gadis yang penuh Roh Kudus atau gereja yang penuh Roh Kudus, itu alasan karena mereka membawa minyak. Nah, apakah minyak itu selalu diartikan Roh Kudus? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Sesungguhnya dalam
perikop ini dua gadis yang atau dua kelompok gadis yang bijak dan bodoh, yaitu 10 orang ini, 5 yang bijak dan 5 yang bodoh. Ini sebetulnya menggambarkan orang-orang Kristen. Ada orang-orang Kristen sejati, katakanlah itu Kristen yang bijaksana, dan ada Kristen yang palsu. Nah, Kristen yang sejati, dia senantiasa berjaga-jaga. Dia selalu siap sedia. Dia selalu waspada. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Itulah 5 gadis yang bijak. Tetapi 5 gadis yang bodoh, dia merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Dalam ayat ini disebutkan tadi, 5 yang bijak itu membawa cadangan minyak dalam buli-bulinya. Tetapi yang bodoh tidak membawa cadangan minyak. Dia merasa cukup dengan minyak yang ada dalam pelita yang dibawanya. Nah, inilah gambaran 5 gadis yang bodoh itu merasa cukup dengan apa yang sudah dia lakukan. Saya merasa cukup sekali dalam seminggu untuk beribadah. Cukup. Kalau saya sudah menjadi orang baik, cukup, tidak perlu melakukan hal yang lain. Yang memberitakan Injil cukup hanya hamba Tuhan saja. Dia tidak mau ikut terjun dalam pemberitaan firman. Inilah gambaran gadis yang bodoh. Atau mungkin Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Dia Kristen, orang tahu bahwa dia itu Kristen, orang tua tahu bahwa dia ini pelayan Tuhan, tetapi tidak pernah giat untuk hal-hal yang lain. Kalau saya sudah menjadi pelayan Tuhan, cukup, tidak perlu melakukan yang lain. Ini yang bodoh. Nah, kita akan melihat hal yang selanjutnya. Gadis yang bijak membawa pelita dan persediaannya. Ya. Jadi dia minyak dalam pelita ada, juga minyak dalam buli-buli untuk persediaannya juga ada. Kenapa bisa begini? Karena dia tidak tahu mempelai itu datangnya jam berapa. Apakah tengah malam? Apakah menjelang pagi? Dia tidak tahu. Dan dia tahu bahwa minyak di dalam pelita itu tidak cukup untuk semalam. Karena itu dia bawa persiapan. Dia membawa cadangan. Nah, ini gambaran sebetulnya untuk Kristen sejati yang selalu siap sedia menantikan Tuhan. Entah Tuhan itu datangnya kapan, karena tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan itu datangnya kapan. Tetapi bagi dia, yang penting dia melakukan apa yang dia mau, yang dia bisa. Dia berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang banyak melakukan hal. Bukan hanya melayani. Bukan hanya ibadah hari Minggu saja. Tapi dia ikut persekutuan doa. Dia ikut pendalaman Alkitab. Dia terlibat dalam pemberitaan Injil. Dia terlibat di dalam melakukan hal-hal yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah menilai diri kita sudah cukup baik. Kita sudah cukup sempurna. Kita sudah cukup hebat. Kita sudah mencapai A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Yang menilai kerohanian kita itu bukan diri kita, tapi Tuhan. Karena itu jangan merasa cukup. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, lakukan semua yang bisa kita lakukan. Nah, saya katakan tadi, gadis bijaksana
5 gadis bijaksana adalah gambaran Kristen yang sejati. 5 gadis yang bodoh, gambaran Kristen yang palsu. Nanti kita akan lihat dalam ayat 12. Nah, sebagai gereja yang ada di akhir zaman ini, jadilah sebagai gereja atau orang Kristen yang bijaksana. Kristen yang bertekun, yang senantiasa haus akan firman Tuhan, yang senantiasa selalu mencari Tuhan, berbuat bakti kepada Tuhan, terus berdoa, terus melayani, terus memberitakan firman. Firman Allah katakan, jangan pernah jemu berbuat baik. Terus selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, selama masih sehat, selama masih kuat, mari kita berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda. Kalau hari ini kita menyadari bahwa saya perlu untuk berbuat sesuatu, lakukan hari ini, jangan besok. Jangan membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kita sadar bahwa kita harus memberitakannya, lakukan hari ini juga. Jangan tunggu nanti besok, bulan depan, atau tahun depan. Karena kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan akan datang. Dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal sebelumnya, berbahagialah seorang hamba yang kedapatan sedang melakukan pekerjaannya ketika tuannya datang. Orang yang diberkati adalah orang yang senantiasa melakukan tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba kebenaran. Ketika Yesus datang, dikatakan dialah yang diberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, ada kesempatan hari ini, lakukan hari ini. Jangan malas. Sebab kalau kita malas, maka akan disebut tadi gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh. Dan akhirnya dalam ayat berikutnya ditolak. Kenapa? Dia sudah tahu. Dia ada kesempatan. Sebelum menyongsong mempelai laki-laki, seharusnya dia mencari minyak dulu. Mempersiapkan cadangannya dulu. Tetapi dia terlena. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia merasa cukup dengan minyak yang ada di pelita. Malas. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, dia tidak seperti itu. Dia mencari, dia mendapat minyak untuk cadangan. Sehingga ketika tengah malam, dikatakan mempelai datang. Mereka bangun. Rupa-rupanya kedua-duanya sempat tertidur juga. Nah, ketika bangun, sadar 5 gadis yang bodoh ini sadar minyak dalam pelitanya sudah berkurang. Apinya sudah hampir padam. Dan minta kepada yang 5 gadis yang bijaksana, tolong berikan minyak itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh 5 gadis yang bijaksana tadi? Tidak bisa. Kamu lebih baik cari. Karena mungkin ini juga hanya cukup untuk kami. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena kemalasan untuk mencari Tuhan. Karena kemalasan untuk melakukan yang difirmankan Tuhan. Maka dia mengalami penolakan. Dan tidak masuk di dalam ruang perjamuan kawin itu.
Apakah tidak ada kesempatan? Ada kesempatan. Jangan terlambat. Lakukan hari ini juga. Saat saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan merasa cukup. Saya sudah lakukan ini cukup. Tidak seperti itu. Apa yang disuruh Tuhan lakukan, kerjakan. Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang dipilih oleh Tuhan, Kristen yang mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang benar-benar mengasihi Yesus, yang benar-benar melakukan firman Tuhan, lakukan sekarang. Karena di dalam kitab Efesus pasal 5 dikatakan di sana, Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 mulai, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, atau seperti 5 gadis yang bijak tadi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bangkitlah. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, janganlah seperti orang bodoh. Tapi jadilah arif, jadilah bijaksana. Perhatikan. Jangan hanya mengukur menilai orang lain. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Apakah kamu melakukan firman Tuhan atau tidak? Apakah kamu setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kamu benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan atau tidak? Apakah jalan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan? Jalan pikiranmu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Perhatikan hidupmu dan pergunakan waktu yang ada. COVID-19 itu banyak orang mengatakan ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apakah benar Tuhan datang dengan diakhiri dengan COVID-19? Gak ada yang seperti itu. Ya, nah, itu mungkin salah satu wabah yang terjadi di dunia ini. Hanya mengingatkan kita bahwa kita harus menggunakan waktu. Dalam situasi sekarang ini kita tidak tahu apakah COVID itu bisa nyerang kepada kita atau tidak. Apakah kita bisa hidup hari esok atau lusa? Nah, selama Tuhan masih berikan hidup hari ini, mari pergunakan waktu itu. Waktu yang Tuhan berikan, umur yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, materi yang Tuhan berikan. Gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengisi hidup kita. Hidup yang kudus, hidup yang benar di dalam Tuhan. Supaya manakala Tuhan datang, kita tidak ditolak. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita akan dijemput masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Gunakanlah waktu yang ada. Jangan malas. Dalam Roma pasal 12, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pasal 12. Ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam terjemahan lain saya akan lihat Roma pasal 12. Roma 12 ayat 11. Dalam terjemahan Alkitab Berita Baik, jangan malas, tetapi bekerjalah dengan rajin. Abdikanlah dirimu kepada Tuhan dengan semangat daripada Roh Allah. Jangan malas, bekerjalah dengan rajin. Bekerja untuk Tuhan.
bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Bekerjalah. Jadi jangan tinggal diam. Jangan menjadi Kristen yang pasif, tapi jadilah Kristen yang aktif. Janganlah menjadi Kristen KTP, tapi jadilah Kristen yang sejati, yang siap sedia, yang senantiasa berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita lihat dalam pembacaan tadi, Matius 25 tadi, ayat 11. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ini gadis yang tidak mempunyai persediaan tadi. Ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dia sudah menjadi Kristen cukup lama. Dia berjemaat. Dia banyak melakukan korban di gereja. Persembahan untuk gereja. Banyak menolong orang. Tetapi pada akhirnya, karena dia tidak berjaga-jaga, karena dia tidak mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan, pada akhirnya dikatakan di sini, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, kita lihat dalam pasal Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-23. Apa dikatakan di sana? Ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa ini saudara? Lihat ayat yang ke-22-nya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Siapa ini? Ini orang Kristen. Tetapi dia tidak berjaga-jaga. Merasa cukup, oh saya sudah mengadakan nubuat, saya sudah mengadakan mujizat, saya sudah menyembuhkan orang, sudah cukup, tidak perlu melakukan hal yang lain. Tidak berjaga-jaga lagi. Karena itu dalam pasal 25 dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Saudara yakin sekarang Tuhan mengenal saudara? Saudara mengenal nama Yesus, tapi saudara dikenalkan sama Yesus. Dalam pembacaan pasal 25 Injil Matius ini, orang mengenal kita sebagai Kristen atau saudara jadi Kristen, tapi belum tentu dikenal oleh Tuhan. Apa Tuhan gak maha tahu? Tuhan maha tahu. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu? Bukankah dia juga sama-sama dengan 5 gadis yang bijaksana? Kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Kalau dihubungkan dengan Matius 7 ayat 23, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Judul perikop di dalam Matius pasal 7 ayat 22-23, mulai dari ayat 15, itu adalah tentang nabi-nabi palsu. Kristen palsu. Serigala berbulu domba. Bulunya domba.
Suaranya domba, hatinya serigala. Mungkin kita sebagai orang Kristen memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, tetapi hati penuh kejahatan. Yang menguji hati seseorang suci atau jahat, itu Tuhan. Karena itu dalam Matius pasal 7 ayat 23, nyala sekalian kamu hai pembuat kejahatan. Jadi rupa-rupanya tidak semua orang Kristen itu hatinya murni. Tidak semua orang Kristen motivasinya murni. Tidak semua orang yang melayani itu hatinya murni. Tidak semua orang yang nyanyi teriak-teriak haleluya puji Tuhan hatinya murni. Di dalam kitab Samuel dikatakan, waktu itu Tuhan berkata kepada Samuel, manusia melihat apa yang nampak di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kelihatannya orang Kristen baik dari luar, tapi yang tahu hati seseorang adalah Tuhan. Apakah motivasi seseorang ke gereja itu mau memuji Tuhan? Yang tahu itu Tuhan. Karena ada banyak orang datang ibadah ke gereja, berbakti ke gereja karena ingin diberkati. Banyak orang memberikan persembahan karena ingin diberkati, ingin dibalas oleh Tuhan. Banyak orang melakukan aksi sosial karena ingin dipuji oleh orang. Banyak orang melakukan sesuatu dalam gereja karena ingin namanya tercatat di dalam warta. Ini yang Tuhan lihat. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, sadar, bertobatlah, berjaga-jagalah, karena Tuhan datang dalam waktu yang tidak disangka oleh siapapun. Tuhan datang tidak pernah beritahu, aku datang seminggu lagi. Atau Tuhan berkata, aku datang sebulan lagi. Orang Kristen mendadak menjadi baik. Tapi dalam pembacaan sebelumnya, dalam Matius pasal 24, seperti halnya pada zaman Nuh memberitakan firman Tuhan bahwa dunia ini akan dihukum oleh Tuhan dengan air bah. Tetapi keadaan mereka makan, minum, kawin, dan mengawinkan, pesta pora. Mereka hidup dalam kelimpahan karena itu pesta pora, makan, minum, kawin, mengawinkan. Dalam situasi yang seperti ini kita tidak menyangka kalau Tuhan mau datang. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang, ada virus 19 ini, COVID-19. Orang kata, aduh siap-siap nih, kita doa, kita bersekutu, kita menyanyi puji Tuhan, siapa tahu Tuhan mau datang. Dalam keadaan susah, orang datang kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, orang lupa Tuhan. Bertobatlah. Jadilah Kristen yang sejati. Jadilah Kristen yang bijaksana. Jadilah Kristen yang menggunakan waktu yang ada, umur yang ada, kekuatan yang ada, hikmat yang ada, materi yang ada. Gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya di mana Tuhan datang, kita siap menyambut Tuhan. Nah, orang mungkin mengenal Anda sebagai orang Kristen dan sebagai pelayan di gereja. Tetapi yang terpenting, apakah Yesus mengenal saudara? Apakah saudara sudah datang kepadanya? Apakah saudara sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Dia? Mari lihat diri kita. Seperti dikatakan Efesus tadi. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Apakah Yesus mengenal saya? Apakah saya sudah datang pada Yesus, datang minta ampun, minta pertolongannya, minta belas kasihannya, minta kemurahannya, minta pengurapannya, minta berkatnya? Itu paling gampang. Datang Tuhan, berkati saya, berkati segala, gampang.
Apakah saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Saya kasih satu pertanyaan. Kalau saudara sebagai Kristen yang sejati, yakinkah saudara diselamatkan oleh Tuhan? Karena masih banyak orang ragu. Masih banyak orang ragu. Apakah saya selamat atau tidak? Tetapi kalau saudara benar-benar melakukan firman Tuhan, benar-benar mencari firman Tuhan, haus dengan firman Tuhan, saudara akan tahu dan saudara akan yakin, saya pasti sudah diselamatkan. Kalau saudara mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, saudara yakin dalam hidupmu bahwa saudara dikenal oleh Yesus. Kalau saudara yakin dengan firman Tuhan, saudara akan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Kalau saudara-saudara yakin dengan firman Tuhan, aku dalam Kristus, Kristus di dalam. Nah, ini tidak bisa dari kata orang, tapi harus dari keyakinan sendiri. Saya ulang lagi, apakah saudara sudah datang kepadanya? Jangan waktu susah saja. Setiap saat kita perlu Tuhan. Setiap helaan napas kita butuh Tuhan. Apakah saudara sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sekarang, dalam situasi seperti ini, banyak orang khawatir, banyak orang takut, banyak orang cemas, pengangguran di mana-mana, kemiskinan baru terjadi, kelaparan, sakit, penyakit sedang terjadi sekarang. Tetapi kalau saudara benar-benar mengenal Yesus dan Yesus mengenal saudara, saudara nggak akan takut. Saudara yakin Yesus ada dalam saudara. Saudara sudah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara nggak perlu takut. Saudara pasti percaya, saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya pasti diampuni Tuhan. Saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti disembuhkan Tuhan. Tetapi kalau saudara belum menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, hari ini kesempatan. Undang Dia masuk dalam hidupmu. Datang kepadanya. Tuhan, aku percaya padamu. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tuhan, aku menyerahkan hidupku padamu. Nah, yang terakhir, apakah saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus? Sehari berapa kali saudara berdoa kepada Tuhan? Berapa banyak waktu saudara untuk digunakan dengan Tuhan? Jujur, yang paling banyak kita gunakan waktu itu untuk kepentingan diri sendiri. Dalam seminggu waktu yang kita gunakan untuk Tuhan itu sangat sedikit sekali. Tapi waktu untuk kepentingan kita sungguh banyak. Sebagai 5 gadis yang bijaksana, atau sebagai Kristen yang sejati, Kristen yang bijak, buatlah komitmenmu di hadapan Tuhan. Saya mau mengadakan hubungan intim dengan Tuhan dengan waktu yang teratur. Supaya manakala Tuhan datang, kita siap. Kenapa bisa siap? Tuhan akan beritahukan. Tuhan akan berikan kekuatan. Karena kita punya hubungan di dalam doa dengan Tuhan. Pujian, penyembahan kepada Tuhan. Hari saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat ini saya mengatakan kepada saudara, jadilah 5 gadis yang bijak. Jadilah Kristen yang bijak, Kristen yang sejati. Jangan menjadi Kristen yang bodoh, jangan menjadi Kristen yang palsu. Jangan jadi Kristen yang malas. Malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas memuji Tuhan, malas untuk beribadah. Mari saudara, kita bikin giat. Mungkin karena situasi seperti ini kita tidak bisa bergumul bersama. Saudara di rumah dengan anak, dengan istri, buatlah persekutuan, buatlah doa,
pujian, penyembahan kepada Tuhan. Baca renungan firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan 2-3 orang berseru dalam namaku dengan sehati, di situ aku ada. Suami, istri, dan anak-anak berdoa menyembah Tuhan, di situ Tuhan ada. Dan Tuhan pasti memberkati saudara. Ayat yang terakhir dalam pasal 25, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu hari apa, jam berapa, tahun kapan Tuhan mau datang. Tetapi yang penting bagi kita sebagai gereja yang bijaksana atau Kristen yang bijaksana, berjaga-jaga. Jangan terlena dengan pesta pora, jangan terlena dengan duniawi. Jangan lagi dikuasai oleh nafsu duniawi. Mari berjaga-jaga. Mari kita tetap memperjuangkan supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kalau kami menjadi Kristen yang malas, tidak mau berdoa, tidak melakukan firman Tuhan. Kami menjadi Kristen yang fasik. Ampuni Tuhan. Kami mau jadi Kristen yang sejati, Kristen yang bijaksana, Kristen yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, Kristen yang melakukan firman Tuhan, Kristen yang senantiasa mengadakan hubungan intim dengan Tuhan, yang senantiasa haus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami menjadi 5 gadis yang bijaksana. Roh Kudus pimpin kami, pegang tangan kami, pimpin kami masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan. Ingatkan kami, ajari kami tentang firman Tuhan, supaya hidup kami benar, hidup kami suci, hidup kami memuliakan Tuhan. Semua orang yang mendengarkan renungan hari ini, kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa mengurapi mereka semuanya, menjamah mereka semuanya, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan pertolongan, perlindungan, serta Tuhan juga mencurahkan berkat-berkat jasmani, sehingga mereka semua boleh bersyukur memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Kristus, Allah sumber segala sejahtera, kami berdoa dan bersyukur. Amin.